Setelah kita mempelajari apa yang terdapat di bab 3, sekarang kita akan ke bab 7, yaitu masalah dalam regresi, di mana terdapat yang pertama adalah multikolinearitas, adalah untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi korelasi yang tinggi atau tidak antar variabel independen atau variabel bebas. Di sini untuk pengerjaan di SPSS-nya kita masih menggunakan file yang sama, yaitu regresi.sav. Jadi kita memakai yang sama, tetapi untuk yang less underscore satunya kita buang atau kita keluarkan dengan klik kanan, kemudian kita clear. Oke, maka akan hilang. Kemudian caranya adalah kita bisa klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian reset terlebih dahulu. Kita masukkan independen dan independennya. Di modul diberitahu masih sama bahwa untuk dependennya adalah harga saham, kemudian untuk variabel independennya adalah DPR, ROE, dan DER. Oke, berarti kita masukkan harga saham ke dependen, dividen payout ratio ke independen, return on equity atau ROE-nya masuk ke independen, dan debt to equity ratio-nya masuk ke independen. Setelah sudah masukkan variabel dependen dan independen, maka kita pilih statistik. Kemudian kita unchecklist estimate dan juga model fit-nya. Kemudian kita checklist covariance matrix sama collinearity diagnostics. Oke. Kemudian kita pilih continue, kemudian kita pilih OK. Nanti outputnya akan keluar. Nah, kemudian kita akan ke hipotesisnya. Nah, di sini untuk multikolinearitas, tidak terjadi multikolinearitas jika nilai toleransinya itu adalah 0,1 dan fifth-nya di bawah dari 10. Tetapi jika nilai toleransinya itu di bawah dari 0,1 dan nilai fifth-nya itu di atas 10, maka terjadi multikolinearitas. Nah, untuk tabel yang diperhatikan adalah koefisien. Oke. Koefisien yang ininya, ini ada collinearity tolerance dan statistik. Oke. Nah, kita kembali ke PPT. Di sini kalian harus buat tabel seperti ini, ya. Jadi nanti ada variabelnya, karena kita ingin menguji 3 variabel independen, yaitu DPR, ROE, dan DER, berarti kita harus membuat 3 kolom. Oke, kemudian ada variabel, ada tolerance, ada nilai fifth, dan kesimpulan. Ini wajib dibikin ya, kalau misalkan kalian kuis, PR, ataupun UAS nanti. Oke, di sini di DPR nilai toleransinya yaitu 0,817, sedangkan nilai fifth-nya 1,223. Ya, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi multikolinearitas karena nilai toleransinya itu adalah di atas 0,817 dan nilai fifth-nya itu adalah di bawah dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Untuk ROE-nya yaitu 0,86 dan 1,163, maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian untuk DER-nya adalah 0,935 sama 1,07, maka juga sama, tidak terjadi multikolinearitas. Makanya dari kesimpulannya itu bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas sehingga data DPR, ROE, dan DER baik digunakan dalam model regresi. Selanjutnya kita akan membahas uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat kesamaan atau ketidakkesamaan varian antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lainnya. Di mana di uji heteroskedastisitas ini pengujiannya ada 2 metode, yaitu metode grafik dan juga non-grafik. Ya, untuk metode grafik dan metode non-grafik. Untuk metode non-grafik itu kita melakukan uji Gladser. Oke. Sekarang kita bahas dulu untuk penggunaan di SPSS mengenai metode grafik. Di modul diberitahu bahwa kita masih menggunakan file regresi.sav. Berarti kita masih tetap sama menggunakan metode ini, menggunakan file ini. Untuk pengerjaan di SPSS-nya, untuk metode grafik bisa kita pilih analyze, kemudian regression,
Kemudian kita pilih linear. Kemudian kita reset. Nah, di modul diberitahu bahwa harga saham itu masuk ke dependen, sedangkan DPR, ROE, dan DER-nya adalah independen. Jadi kita tinggal masukkan sesuai dengan apa yang di modul. Oke, berarti harga saham masuk dependen, dividen payout ratio-nya independen, return on equity-nya masuk ke dalam independen, debt to equity ratio-nya juga sama. Kemudian kita pilih plots. Nah, untuk Y kita masuk yang slash sheet, kemudian yang X kita masukkan spread ya. Jadi harus ditentukan bahwa Y adalah slash sheet, untuk X adalah spread. Kemudian kita pilih continue dan OK. Maka outputnya akan keluar. Di sini kita bisa lihat untuk data outputnya yaitu di bagian scatter plot untuk dependent variable-nya adalah harga saham ya. Ini bagian ini. Kemudian kita ke hipotesisnya, di mana untuk metode grafik, jika gambarnya seperti ini, berarti kriterianya adalah titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heterokedastisitas sehingga data baik digunakan dalam model regresi. Sebelum ke metode non-grafik, aku ingin infoin kalau misalkan jika gambarnya itu membentuk suatu pola, jadi atau terdapat di satu titik, maka kriterianya bisa kalian tulis titik-titik tidak menyebar dan membentuk pola. Jadi kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas sehingga data tidak baik digunakan dalam model regresi. Untuk metode non-grafik kita masih menggunakan data file yang sama yaitu regresi.sum. Untuk pengerjaannya itu atau pengujiannya di SPSS kita bisa klik analyze, kemudian regression, kita pilih linear. Nah, terus kemudian kita reset dulu. Masih sama, harga saham itu kita masukkan ke dependen. Kemudian dividen payout ratio kita masukkan ke independen, return on equity masukkan ke independen, dan debt to equity ratio kita masukkan ke dalam independen. Kemudian kita pilih save dan checklist unstandardized di bagian residual ya. Kemudian kita pilih continue dan OK. Nanti outputnya akan keluar dan di bagian input muncul res_1. Oke. Tidak selesai sampai di sini, masih ada cara selanjutnya, itu kita pilih transform, kemudian kita pilih compute variable. Nah, di sini di target variabelnya kita tulis ares_1. Oke. Kemudian di functionnya itu kita pilih all, nanti kita pilih apps ya. Kita klik 2 kali. Nah, di tanda tanya ini kita masukkan unstandardized. Jadi kita blok dulu, kemudian kita pilih tanda panah. Jadi akan menjadi apps dalam kurung res_1 tutup kurung. Oke. Kemudian kita pilih Oke. Ya. Nah, outputnya keluar, kemudian di sini terdapat kolom baru ya, yaitu ares_1. Kemudian ada satu cara lagi, yaitu kita pilih analyze, regression, kemudian linear, kemudian kita reset. Nah, di dependennya itu kita masukkan ares_1. Nah, untuk independennya masih sama, yaitu dividen payout ratio, return on equity, dan debt to equity ratio. Kemudian kita pilih OK, dan outputnya akan muncul. Oke. Sekarang kita ke hipotesisnya. Untuk heteroskedastisitas untuk metode non-grafik, di sini jika sigma lebih besar sama dengan alfa, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika sigma lebih kecil dari alfa, maka terjadi heteroskedastisitas. Oke, di sini kalian bisa lihat di bagian output yaitu tabel koefisien. Bisa dilihat ya, untuk yang ditandain warna kuning ada dividen payout ratio, return on equity, debt to equity ratio.
Di sini kita buat berdasarkan variabel independennya itu berapa. Di sini kan ada 3 variabel independennya, maka kita buat hipotesis dan kesimpulan itu 3 ya. Di sini ada DPR atau dividen payout ratio. Di sini nilai SIC-nya adalah 0,095, berarti lebih besar sama dengan dari alfa, yaitu 0,05. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data DPR baik digunakan dalam model regresi. Kemudian untuk yang kedua yaitu ROE atau return on equity. SIC-nya adalah 0,889 di mana lebih besar sama dengan alfa 0,05. Kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data ROE baik digunakan dalam model regresi. Kemudian yang terakhir adalah DER. Nah, di sini DER itu nilai SIC-nya adalah 0,001, yaitu lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas sehingga data DER tidak baik digunakan dalam model regresi. Kita ke pengujian yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ini atau periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya yaitu periode T dikurang 1. Ya, model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki autokorelasi atau tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ini dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Di uji autokorelasi ini ada 2 metode, yaitu Durbin-Watson dan Bruce-Godfrey. Oke, sekarang kita mulai dari yang uji Durbin-Watson terlebih dahulu. Nah, di uji Durbin-Watson ini kita masih menggunakan file data dari regresi.sal, sehingga untuk res_1-nya kita tinggal hapus, kemudian yang res_1 juga hapus dengan cara kita klik kanan, kemudian kita pilih clear. Oke. Nah, di sini untuk caranya yaitu adalah kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian linear, kemudian kita reset terlebih dahulu. Dan seperti biasa, kita lihat di modul, dikasih tahu masih sama bahwa untuk dependent adalah harga saham dan independennya adalah DPR, ROE, dan DER. Kemudian kita masukkan harga saham ke dalam independen, kemudian DPR, DER, dan ROE kita masukkan ke dalam independen. Nah, setelah itu kita pilih statistik. Kemudian kita checklist Durbin-Watson. Kemudian setelah itu kita pilih continue dan OK. Nanti outputnya akan keluar. Untuk hipotesisnya di sini untuk uji Durbin-Watson angkanya lebih fokus pada tabel model summary ya. Kalau misalnya kita lihat di sini di bagian sini ya, model summary. Oke. Nah, di sini angka yang diambil adalah Durbin-Watson yaitu 0,756. Sehingga kesimpulannya adalah yaitu terdapat autokorelasi positif sehingga data tidak baik digunakan dalam model regresi. Kenapa bisa dikatakan terdapat autokorelasi positif? Karena di uji Durbin-Watson ini terdapat tabel. Jadi kalian harus buat tabel ini ya. Mau di kuis, maupun di PR, ataupun di UAS. Nanti untuk uji Durbin-Watson kalian harus buat tabel seperti ini. Jadi 0 autokorelasi positif, indecision, tidak terdapat autokorelasi, tidak terdapat autokorelasi, indecision, dan autokorelasi negatif. Nah, di sini untuk angka autokorelasi positif dan juga indecision, DL dan DU-nya itu tetap sama ya. Untuk di SPSS kita masih menggunakan angka yang sama yaitu 0,8140 dan 1,7501. Ini selalu sama. Nanti ketika misalkan di EViews, angka untuk DL dan DU-nya akan berbeda. Jadi kalian harus ingat jika di SPSS kalian menggunakan angka DL dan DU-nya yaitu 0,8140 dan 1,7501. Oke, kemudian di sini bisa dilihat bahwa kan tadi hasilnya adalah 0,756. Sehingga berarti dia masuk dong di dalam batas autokorelasi positif. Makanya kesimpulannya adalah terdapat autokorelasi positif.
Nah, untuk info, misalkan angka Durbin Watson-nya itu terdapat di indecision, yaitu 1,7501 atau bisa aja di 3,186. Ya, berarti nanti kesimpulannya itu berbeda dengan kesimpulan yang sebelumnya tadi. Nah, kesimpulannya adalah Durbin Watson tidak dapat mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi sehingga digunakan alat pengujian lainnya. Ya, perlu diingat untuk indecision kesimpulannya berbeda ya. Oke, sekarang kita ke uji Bruce-Godfrey. Untuk pengujian Bruce-Godfrey itu masih menggunakan file yang sama, yaitu regresi.sav. Nah, untuk caranya adalah kita pilih analyze, regression, kemudian pilih linear. Kemudian kita reset dan masukkan lagi. Jadi harga saham itu masuk dependent, untuk DPR, ROE, dan DER masuk ke independent. Setelah itu kita pilih save dan kita checklist unstandardized di residual. Kemudian kita pilih continue dan OK. Kemudian di sini udah dapat muncul res_1. Tidak sampai di situ, kita masih ada cara selanjutnya, yaitu kita pilih transform, kemudian kita compute variable. Kita reset ya, kita pertama reset, jangan langsung dihapus, kita reset dulu. Kemudian di targetnya itu kita pilih res, kita tulis res_2. Untuk numeric expressionnya itu, pertama kita ke function group, kemudian kita pilih all. Nah, di function and special variable-nya kita cari yang leg dalam kurung 1 ya, yang ini. Terus kita pilih atau kita klik 2 kali. Nah, muncul, kita pindahkan unstandardized ke sebelah kanan dengan cara kita blok, kemudian kita pilih tanda panah. Nah, setelah itu kemudian kita langsung pilih OK. Ya. Nah, kemudian kita balik dan udah muncul ya res_2-nya. Kemudian kita pilih analyze. Kemudian kita ke regression dan kita ke linear. Kita reset. Ya. Nah, dependentnya kita masukin unstandardized. Kemudian independentnya masih sama, yang 3 DPR, ROE, kemudian DER, tapi ada satu tambahan lagi yaitu res_2 ya. Baru setelah itu kita pilih OK. Nanti outputnya akan keluar. Nah, sekarang kita ke hipotesisnya. Untuk autokorelasi uji Bruce-Godfrey, kita pilih yang tabel koefisien. Ya, tabel koefisien. Oke. Nah, di bagian angka yang kita ambil adalah res_2. Nah, di sini hipotesisnya adalah jika sig lebih besar sama dengan alfa, maka tidak terdapat autokorelasi. Jika sig lebih kecil dari alfa, maka terdapat autokorelasi. Sedangkan di sini nilai sig-nya adalah 0,000 atau bisa dikatakan bahwa nilai sig-nya ini lebih kecil dari alfa atau 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat autokorelasi sehingga data tidak baik digunakan dalam model regresi. Nah, karena di sini hasilnya adalah terdapat autokorelasi, maka kita bisa lihat pada kolom B. Nah, di sini kolom B di res_2 yaitu 0,644. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat autokorelasi positif sehingga data tidak baik digunakan dalam model regresi. Jadi, bisa aku katakan bahwa jika misalnya terdapat autokorelasi, kalian harus buat lagi yang satu, ya. Jadi, ada 2. Kalau misalkan kalian terdapat autokorelasi, ya. Tapi, kalau misalkan hasilnya itu menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi, berarti cukup 1 aja, ya.
Dengan kesimpulan nanti ditulis tidak terdapat autokorelasi sehingga data baik digunakan dalam model regresi. Seperti biasa, setiap pertemuan akan ada latihan atau PR. Jadi PR-nya itu adalah halaman 95. Nah, yang diminta adalah uji normalitas residual, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan autokorelasi. Ya, jika memang metodenya ada grafik dan non-grafik, itu tetap kalian kerjain dua-duanya. Kemudian di autokorelasi kan ada uji Durbin-Watson dan uji Bruce-Godfrey, itu juga kalian buat ya. Jadi kerjakan dengan semua metode yang telah diajarkan. Oke, sekian materi hari ini. Semoga kalian paham. Jika kalian ada yang bingung atau tidak paham, bisa ditanyakan pada saat di kelas dalam Meet Now. Thank you teman-teman.